Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan. Pertama, yang saya hormati Ibu Siti Aisyah Hanim sebagai dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengajar saya, yaitu tentang media pembelajaran interaktif yang bertema Google Classroom. Nah, yang kita ketahui sekarang ini banyak sekali pembelajaran daring, yaitu merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Nah, di sini saya akan mengajarkan tentang apa itu Google Classroom. Google Classroom adalah tempat lengkap untuk kegiatan belajar mengajar. Aplikasi Google Classroom ini tempat yang aman digunakan untuk membantu mengelola, mengukur, dan memperkaya pengalaman belajar. Di sini ada kompetensi Google Classroom, yaitu guru dapat memulai pembelajaran di dunia maya, lebih praktis dan akses yang mudah, pembelajaran lebih efisien, melatih kemandirian siswa, fitur yang lengkap, memudahkan pembelajaran jarak jauh, dan meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar pengajar dan siswa. Di sini materi yang saya jelaskan kepada siswa-siswa saya. Di sini ada materi tentang Google Classroom yang akan saya jelaskan untuk siswa-siswa sekalian. Nah, Google Classroom adalah salah satu produk dari Google yang merupakan layanan online gratis untuk sekolah, lembaga non-profit, dan siapapun yang memiliki akun Google. Google juga memudahkan siswa dan guru ketika sedang di dalam atau maupun di luar kelas. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara login atau cara mendaftar Google Classroom untuk siswa-siswa sekalian atau untuk teman-teman sekalian. Yang pertama itu kita tuh harus mengunduh aplikasi Google Classroom terdahulu. Harus mendownload atau mengunduh aplikasi Google Classroom terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita klik masuk ke aplikasi Google Classroom, langsung klik ikon tambah atau ikon di Google di pojok kanan, atau di situ ada tulisan buat kelas. Nah, lalu masuk dan menuju ke alamat email kita. Silakan pilih alamat email Anda atau siswa-siswi sekalian, lalu masukkan sandi email dan klik berikutnya. Setelah klik berikutnya, itu otomatis akun Google Classroom Anda sudah terdaftar. Nah, di sini saya juga akan mengajarkan cara bergabung ke kelas. Banyak sekali siswa-siswi yang kesulitan atau kebingungan untuk bergabung ke kelas mereka masing-masing yang sudah ditentukan oleh guru mereka di dalam Google Classroom. Nah, jadi caranya itu ketika guru Anda membagikan link kelasnya, Anda tinggal klik link tersebut. Nanti kita langsung dialihkan ke aplikasi Google Classroom. Nah, di situ ada tampilan pilih akun email. Nah, pilih akun email yang Anda daftarkan pas di waktu Anda mendaftarkan Google Classroom Anda. Nah, ketika sudah Anda klik email tersebut, otomatis Google Classroom Anda akan bergabung di kelas tersebut. Nah, berikut juga jika kemudian guru-guru lain mengirim link kelas tersebut, kelas-kelas lain, Anda bisa mengklik satu-satu link tersebut untuk memasuki kelas-kelas lainnya di dalam Google Classroom.
Jadi seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang Google Classroom, yaitu media pembelajaran online yang memudahkan guru dan murid untuk saling bergabung atau terhubung secara online dari manapun dan kapanpun. Google Classroom menjadi jembatan para guru dan para siswa-siswi dalam membuat tugas, membagikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Namun, tidak hanya untuk mengerjakan tugas saja, atau tidak hanya membagikan dan mengerjakan tugas saja. Google Classroom juga bisa untuk mengisi absensi siswa, yang jadi mempermudah siswa tidak harus mengirim SMS lagi kepada guru, atau guru tidak perlu meng-SMS lagi kepada siswa untuk sekolah. Jadi ketika siswa ingin izin, ya tinggal absen di Google Classroom, disertakan alasannya kenapa tidak masuk. Nah, jadi Google Classroom ini sangat mempermudahkan cara mengajar dan belajar. Dan di sini saya juga memberikan tugas kepada siswa-siswi saya. Ada 3 tugas. Yang pertama itu siswa-siswi membuat akun Google Classroom pribadi mereka di HP masing-masing, di handphone mereka masing-masing. Jadi mereka belajar untuk membuat atau mendaftarkan akun Google mereka, akun Google Classroom mereka di handphone mereka masing-masing. Nah, lalu yang kedua itu mereka harus bergabung ke link kelas secara mandiri. Dan yang ketiga itu ada mengumpulkan tugas yang guru berikan ke Google Classroom. Jadi seperti simulasi menggunakan Google Classroom. Menggunakan Google Classroom berikutnya. Jadi tidak ada kata tidak tahu untuk menggunakan Google Classroom karena sudah belajar. Nah, di sini itu ada evaluasi Google Classroom. Evaluasi dari murid dan evaluasi dari guru. Yang pertama itu dari murid, evaluasi reaksi penggunaan aplikasi Google Classroom mampu membuat siswa-siswi menyukai aplikasi ini. Karena apa? Karena aplikasi ini tidak membuat siswa-siswi itu repot ke sekolah lagi. Jadi mereka tinggal di rumah atau di mana ketika di luar kelas atau di luar jangkauan sekolah, mereka bisa mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas, melihat materi, berabsensi. Mereka tinggal mengklik atau membuka aplikasi Google Classroom saja. Tidak perlu bertatap muka secara langsung dengan guru. Tidak perlu ke sekolah mereka. Jadi ini sangat mempermudah siswa-siswi. Nah, yang kedua itu ada evaluasi dari guru. Pada evaluasi mengajar, guru merasa sulit dalam menilai peserta didik pada aspek keterampilan, sehingga guru memilih untuk menyamakan antara penilaian keterampilan dengan penilaian sikap. Jadi, di Google Classroom ini hanya mengumpulkan tugas, mendengar materi, dan absensi. Tapi, guru tidak tahu dengan karakter keterampilan siswa. Karena di situ tidak secara langsung bertatap muka, jadi yang guru nilai itu bisa dilihat itu tentang nilai materi atau mengerjakan tugas, tapi tidak dengan nilai keterampilan dan nilai sikap mereka. Sedikit susah untuk menilai keterampilan dan nilai sikap pada siswa. Karena sikap dan keterampilan pada siswa itu tidak bisa dilihat dari Google Classroom. Hanya bisa melihat tentang materi atau tentang nilai tugas mereka. Jadi, terima kasih telah menyaksikan video mengajar saya tentang mengajar aplikasi Google Classroom, media pembelajaran interaktif. Lebih kurang, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.